Ya, assalamualaikum teman-teman. Makasih udah mampir lagi di roomnya aku. Tadi tuh sempat kepotong ya kita. Malam, halo Mbak Andi Siswati Hamzah. Aida. Mbak, maaf dagunya filler enggak ya? Enggak, Mbak. Ini asli dari ibu saya juga dagunya kayak gini. Kenapa, Mbak? Cewek ya? Mbak Yani ya? Enggak, Mbak. Jadi emang dagunya itu apa ya? Ya emang udah begitu. Tapi teman-temanku juga yang dari Sumsel juga kayak gini, Mbak. Emang kayaknya udah bawaan dari daerah situ, ada seperti kayak pola muka kita tuh sama. Halo Mas Putra, butuh tukang masak nggak Mami? Aku bisa. Oh iya, saya memang harus ada orang yang masak sama yang bersih-bersih di rumah. Cuman saat ini masih ada. Masakinnya buat makanan ya paling yang sering makan di rumah ya aku aja. Nggak ada siapa-siapa. Yang pastinya makan siang gitu di rumah. Itu juga kadang-kadang aku sukanya di luar makan. Aku tuh mau olahraga, tapi jalan malam ya. Malam hari. Jam berapa ini? Oh, belum Isya ya? Kirain aku tadi udah selesai Isya. Ayo, anaknya berapa? Aku anaknya 2. Mi bisa nyanyi lagu Jawa? Bisa. Kemarin itu nyanyi lagu apa? Didi Kempot. Apa lagunya Didi Kempot itu? Cucak Rowo. Cuman gitu doang mah. Are you okay? I'm fine. Why? Cuman agak lemes. Memang karena apa ya? Lagi agak-agak batuk kayaknya. Lagu Lestari, judulnya Lestari. Halah halah halah, menyek-menyek. Apa toh iki? Ini menyek-menyek sok kaya, padahal apa nini? Apa? Padahal miskin, kayak kau. Menyek-menyek, coba salah kali kamu menyek-menyek itu. Menyek-menyek itu ininya kamu kali. Apa namanya? Kiblatnya kamu kali menyek-menyek. Jaga kesehatan, makasih. Mustika, oke, ayo tetap cantik. Request lagu Mustika. Sekarang tah? Lebih parah dia miskin harta, miskin akhlak. Harusnya tadi Butterfly tulis itu dulu. Harusnya begitu Butterfly. Ya kan? Ini aku menyek-menyek yo. Menyek-menyek aku nih. Jadi maunya gimana? Jadi kalau aku ngomong gitu bentak-bentak gitu. Marah-marah gitu. Dia yang menyek-menyek Mbak sangat iri. Kenapa sih jangan diladenin orang julid sirik? Oh. Tapi aku heran loh ya, beneran serius nanya aku ya. Kenapa kita itu bisa benci sama orang padahal kita sendiri gak kenal? Kalau kita misalnya udah kenal lah, oke lah gitu. Tapi kan dibaca para julita yang lain, oke sayang. Tapi kan maksudku kalau kita gak kenal sama orang, terus cuman hanya denger-denger terus kita udah langsung benci gitu. Emang bisa ya? Segitu fragilnya hati kita ini gitu, begitu mudah untuk dipengaruhi gitu. Benar, miskin akhlak itu namanya ya. Request lagu udah, namanya udah. Iri dengki gampang dihasut Mi. Iya, kok bisa semudah itu? Kalau mendengarkan, kita nunggu itu dulu nggak sih?
kita tuh mudah dikelitikin banyak hal, Mam. Iya. Kita nunggu ini enggak? Kita nunggu azan Isya dulu atau langsung nyanyi aja nih? Gimana nih? Orang yang suka julid itu penyakit. Iya. Karena kita punya kelebihan dari sisi apa aja. Langsung aja Mbak, buset lah. Langsung katanya. Tadi itu aku ambil baju. Kedatangan orang yang biasa bikin baju sama aku. Alhamdulillah tadi itu ada sekitar 12 baju. Oh, kalau api mah udah dari dulu berkobar, Mas, Mbak. Ya. Kalau api dari dulu berkobar. Orang ngelihat saya emang kalau orang-orang yang merasa terintimidasi dengan melihat saya itu ya mencari-cari kelemahan saya itu apa. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Iya. Saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak ganggu, saya nggak urusin kehidupannya dia gitu. Jadi bukan lagi api. Kebakaran udah, dia yang kebakaran jenggot. Halo Mbak Tikana. Ya, begitu cinta ya. Jadi kalau saya tuh nggak ngapain. Saya sibuk dengan urusan saya sendiri. Kerjaan saya sendiri. Apalah pokoknya ngapain ngurusin orang. Tapi ya saya akuin juga memang terkadang aku juga mudah untuk dikontaminasiin. Bahasa apa itu? Terkontaminasi. Ya. Iya sis. Terkontaminasi dengan cerita teman. Jadi kita udah simpati nih dengan teman kita ini. Terus dia menceritakan kejelekan teman yang lain gitu. Otomatis aku akan ya itu terbawa gitu kan ya. Nah, tetapi semakin kesini kita sama-sama semakin belajar. Udahlah, ibaratnya kalau kamu yang punya masalah ke sana, kita harus berani ngomong kayak gitu. Kalau kamu yang punya masalah ke dia, ya coba untuk diselesaikan. Kalau saya nggak ikut-ikutan, nah, kita memang harus berani. Iya tunggu Isa ya, iya Isa soalnya sebentar lagi. Kita harus berani untuk untuk tegas dalam hal ini supaya posisi kita itu jangan terbawa-bawa. Karena apa? Terkadang kita yang ngebelain malah nantinya kita yang dijadikan musuh dari mereka semua. Jadi begitulah persahabatan. Aku nggak tahu ya kalau di dunia laki-laki apa sama seperti itu atau enggak ya. Tapi kalau di perempuan yang kayak gitu, tadinya mereka musuhan, terus kita bela ini, mereka temenan. Akhirnya kita yang dimusuhin. That's happen. Itu terjadi. Ya, jadi mendingan udah gue nggak ikutan, udah lu selesain deh masa lalu, gitu. Related Kak, sering begitu, emang bener-bener. Ya, yuk warna apa kutek Ayu itu? Ini warnanya nude. Nggak usah nanya yang lain lagi ya sayangku ya, apalagi menanyakan yang lain-lain. Daripada terkontaminasi mari kita happy nyanyi. Iya, kita tunggukan sebentar lagi azan Isya Mbak Tika. Tanggung, nanti aku lagi mangap-mangap dimarahin lagi. Hoi Isya oi, azan oi. Aduh kacau. Bener Mam, mending fokus di kehidupan masing-masing. Betul, sekarang semakin tua teman mengasihkan hanya suami, nggak masalah nggak punya teman deket. Mbak Fitif. Iya betul banget. Suami dan kalau memang misalnya kita punya saudara kandung yang menerima, pastilah ya kalau saudara kandung itu jarang, walaupun seburuk apapun kita, mereka pastinya akan tetap support dan memberi masukan, perlindungan gitu kan kepada kita. Mau tahu apa? Kamu mau tahu apa ini siapa ya? Coba aku tak lihat. Sering sekali komen di sini soalnya. 66. Oh, akun resmi itu. Butterfly ketawa. Tadi tuh tukang jahit aku bingung. Aduh Mbak katanya, ini baju aku udah bikin kecil. Mbak jangan ngecilin lagi ya.
Aku bilang ya gimana dong. Tapi cocok-cocok aja katanya. Jadi semua baju tadi tuh alhamdulillah bagus-bagus semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih info ya kalau misalnya udah isaknya. Kita coba nyanyi lagu walaupun suara aku juga art, nails, no, kutek biasa. Gundik senior sungkem dulu. Oh kamu gundik senior. Sungkem sama saya. Berarti saya apa? Mbahmu gitu. Kamu jadi gundik, kamu aja yang jadi gundik. Jangan ngajak-ajak orang asal aja. Udah kamu sesama sungkem, sesama gundik aja. Jangan ke saya. Tapi gak apa-apa ding. Gak apa-apa. Mau gundik kayak mau apa terserah lu. Kalau kamu baik sama saya juga biasa-biasa aja. Urusanmu itu ke yang maha kuasa. Mau kau jadi gundik kayak mau kau jadi apa kayak. Salah room, gak masalah. Ya, kalau saya melihatnya kamu tetap adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dan pertanggungjawaban nanti akan ke sana. Ya, saya tidak berhak untuk menghakimi kamu. Tapi baguslah kamu udah bilang gundik. Iya, aku lagi nungguin azan maghrib. Azan isya. Kak biasa-biasa ding. KM spesial ding. Hah? Salam kenal. Gulai tempoyak. Undak udang ji. Oh oke, enak tuh. Spill anaknya mbak. Anakku gak ada. Anakku semuanya satunya di Semarang kuliah. Berkuncit-kuncit. Dusun mana kabar tinggal? Udah isya. Oh ya oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ini udah selesai azan. Aku mau reinin. Oh lagi azan di sini lagi. Di sini lagi azan. Iya Mbak Tika, santai aja. Kalau ke Semarang mampir nih oke, tinggal di Tangerang. Nduk sebada dengan Rara Ce. Rara itu siapa? Masya Allah, Mei Hasim terima kasih. Mbak lingkar pinggang berapa? Lingkar pinggangku berapa ya? Oke, lingkar dadaku itu sekitar 83-an mungkin ya lingkar dadaku. Enggak ya, 80, pokoknya 80-an gitu. Pinggangku biasanya enggak tahu. Sama kah? Ya gitu deh. Tapi kecil banget. Segini doang kali. Nih. Gitu. Rahasia cantiknya apa Mbak? Masya Allah, rahasia cantiknya filter. Tanjung Sakti tinggal di Medan, salam kenal. Mbak Rina, oke. Aku Jemet Lahat, tinggalnya di Jakarta. Aku ninggal Kalahat itu dari umur 11 tahun. Masih budak, masih kecil, masih lebok. Hanya ngomong bahasa dusun itu di Depacak gitu lah jadi dapat itu lah jadi bahasa kita sehari-hari di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemekarot. Dek ngapa? Kakak bisa sholat? Enggak, saya enggak sholat. Orang Lahat tuh cantik. Yang guruku juga dari Lahat cantik banget. Oh ya. Maaf tinggi berapa? 168. Tinggi aku 168. Masih ada azan sedikit ya, aku dengar-dengar. Cecem. Jemelahat alap-alap. Alhamdulillah kalau dibilang jemelahat alap-alap ya sih. Putih-putih yang pasti jemelahat itu. Kopi mana kopi? Kopi nanti dibikinin lagi sama mbakku kopi. Yang tahu. Dari dosa. Pokoknya di dosa nak ngomong-ngomong masalah sholat mau apapun. Ya, apa namanya?
Kalau kalau saya menggunakan kutek ataupun apa pada saat itu saya tidak sedang sholat. Udah gitu aja ya. Tapi pertanyaannya kalau kutek ini bisa dibuat sholat apa enggak? Ini seharusnya bisa karena ini kutek yang katanya bisa menyerap air dan udara gitu. Dan terbukti, iya memang terbukti karena apa? Setiap kali aku menggunakan kutek ini tidak pernah berubah warna kuku aku. Walaupun misalnya aku menggunakannya itu selama 4-5 hari kayak gitu. Ya, sayang banget cantik tapi apa? Ini ada apa ini? Kok banyak banget yang julid-julid ini? Dah, jangan julid-julid ya sama saya. Nanti saya nggak ini lagi loh, males ini. Kita kan mau nyanyi-nyanyi ya. Nggak boleh julid-julid lah. Saya ini nggak ngapa-ngapain loh. Aku nggak kebaca sih udah di ini udah di ituin kayaknya tadi udah hilang. Jangan dibaca Mi ya, aku kan kayak gini scrolling gitu kan matanya, jadi kadang-kadang ya otomatis sudah terhempaskan pastinya karena aku udah tidak melihat lagi. Langsung minta lagu Mustika kenal dia gitu kan ya, tapi nggak sampai ngebenci sampai mendarah daging gitu. Makanya aku juga kalau ngeliat dia aku tinggalin, maksudnya kalau ngelihat mukanya ataupun apa, entah itu di TV ataupun apa gitu. Banyak ada kok artis juga yang tadinya oh kayaknya dia oke nih, tapi kok barbar banget ya, udah enggak kayak gitu. Juli tanpa nggak mampu. Bahasa dusun Bayu biar jemur di keruan tapi yang kita ngomong biasa saja. Terkontaminasi. Biar bayar suruh ke neraka sana mbak. Iya. Ngomong kak, ya Allah mbak, menyek dari mana? Emang mau ngomong kayak apa? Maaf ya kalau saya tuh apa ya, kalau saya sedang menyanyi gitu-gitu ataupun menyapa orang-orang yang tentu saja dengan bersikap ya, berbicara ya baik gitu. Menyek emang untuk apa saya menyek? Dikasih duit ataupun cari makan di TikTok pun enggak saya. Ya sopan lah sama orangnya kan. Iri lihat kakaknya cantik loh. Ya jangan begitu toh. Aku pengen langsing. Aduh mbak. Aku pengen gemuk malah mbak. Tiada bing lagi. Masya Allah. Tapi aku udah kenyang. Tapi aku masih ada jagung. Jemeng kami alap galwe. Auranya jahanam. Mami. Berapa ya? Berapa tuh? Ideal aja mam, jangan gemuk. Kalau aku udah 40. Oh kalau aku 47 mbak. Abaikan yang julid kakak, waduh. Kalau aku sih gampang-gampang aja gitu loh. Aku mah orang julid gitu-gitu mah udah biasa, ya. Maksudnya dari SMA mungkin ya, dari SMA, SMP sih enggak lah. SMA mungkin ada kali ya yang beberapa persaingan. Ya, gimana ya? Masih fresh. Oh ini kan pakai filter mbak. Kalau nggak pakai filter biasa aja kok mbak, tenang aja mbak. Makanya kita tuh jangan terlalu percaya banget di medsos. Tapi ibaratnya tuh udahlah gitu. Orang mau cantik di medsos dengan dia menggunakan filter apapun ya terserah ya. Intinya orang itu kalau bisa ya pengennya ya semuanya terlihat sempurna gitu kan. Kenapa abaikan aja mbak, salam dari Padang. Kadang memang banyak orang yang aneh entah kenapa ya, nggak ngerti. Tinggi pastinya mbaknya, aku 168. Berat aku 52. Itu dari 168 52 ya. Umurnya 47. Jangan dibalik, nanti dibilangnya umurnya 52. Tingginya 168. Apalagi? Beratnya 52. Bener ya?
umurnya 47. Aidah. Ya. BB 52, ya 52 kilo. Kadang-kadang naik 53, aku udah seneng. Balik lagi ke 52. Aku tuh juga mau 55 gitu kan. Biar suami tuh seneng gitu kan. Kurus banget, ceking Bo. Tapi enggak juga, baju-baju masih biasa-biasa aja. Nikah lagi. Nikah lagi berapa kali saya mau nikah? Suami saya masih suami saya yang dulu lah. Pokoknya cantik kata Mbak Erni. Aduh Mbak Erni. Sekarang kita pembongkaran jagung. Mukanya mulus kenapa? Pakai filter dibilangin Maaf ya. Tapi aku mau ngabisin ikanku dulu sayang, masih ada setengahnya lagi. Nasinya udah nggak usah, enak aku dah. Weh, jagungnya enak banget nih, manis mantap. Jagung. Apa ini? Nasinya mulut. Berapa bulan yang lalu janda, sok tahu Ray Shop masa, yuk terima kasih. Makan apa tante? Makan nasi. Bening bayam, temu kunci ya Mi. Tahu teh? Kamu kasih temu kunci nggak teh? Enggak nih. Pakai temu kunci teh? Oke. Thank you. Oh, Palembang. Pepes tempoyak mantap tante. Wah, tempoyak mah tiada tandingannya lah tempoyak mah. Tapi nggak ada tempoyak, aku lagi nggak ada tempoyak. Minumnya nggak dingin nggak? Aku agak kurang sopan ya, ini aku makanin jagung. Tips dong biar selalu positif. Harus selalu positif Mbak. Kenapa tidak positif? Orang mau menghancurkan kita, mau menghancurkan apapun mental kita ataupun apa, ya sudah, itu kan biarkan aja dia berusaha. Ya. Tetapi intinya apapun itu kita tidak usah menyalahkan orang lain, Mbak. Intinya itu di sanalah cantik jadi tak bosan nanya, Masya Allah yuk. Intinya itu kita terima semua. Apa kejadian dalam hidup kita itu kita terima. Karena yakin bahwa segalanya itu adalah yang terbaik buat kita. Terbaik. Udah pokoknya harus percaya bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik buat kita. Selalu berprasangka baik. Untuk itu kita harus terima, Mbak. Jangan kita melawan. Misalnya segala upaya udah kita lakukan, tetapi kok tetap tidak berhasil. Udah, mungkin memang belum berhasil. Itu yang terbaik, udah. Gitu. Daripada kita ngoyo. Memang ada tipikal orang yang nggak bisa kalau saya tetap berjuang dulu. Ya silahkan ya. Kalau aku mah orangnya nggak mau berantem, nggak mau ribut. Gimana mudanya? Mudanya
Mudanya ya muda. Sekarang muda peot. Balis dah. Iya, jadi ngiler mami. Iya bu, enak banget nih. Waktu jadi pramugari pastinya cantik lagi. Ya masih muda lah. Kalau aku sih lebih suka dengan diriku yang sekarang sih. Maksudnya suka semuanya. Momen itu ya lagi begitu ya. Tapi nggak ngerasa aduh dulu aku mudanya cantik kok sekarang nggak. Nggak, biasa aja. Manis, enak. Masih ada 4 lagi ya. Wajib yang makan, kita yang kenyang ya. Enggak, saya yang suka biasa traktir kok. Gak usah sayang, jangan di itu. Saya mentraktir biasa aja. Biasa aja saya. Apa tuh namanya, di circle-nya kami, mohon izin, circle-nya kami tuh bukan circle yang inilah ya gitu. Aku tidak mengitukan orang dari ekonomi ataupun apa gitu kan ya. Tapi kalau kami itu udah ya sekolah anak kami aja mungkin sebulan itu 15 juta kali ya. Mungkin kalau ada yang tahu ya di Highscope ya, ataupun di Cikal ataupun di Binus kayak gitu ya. Silahkan cek sendiri gitu kan ya. Masuknya aja TK-nya aja berapa ya? Bingung aku, lupa aku. Nah intinya nggak ada itu bilang sukanya digratisin ataupun apa. Kita semua punya uang. Jadi nggak ada lagi tuh sistem pengeretan seperti itu. Kalaupun ada gosip yang sampai terjadi seperti itu, ya mohon maaf, mungkin karena saya salah masuk ke dalam salah ketemu sama orang kayaknya. Sorry ya, maaf saja ya. 100, 200 ribu, 1 juta, 2 juta makan itu saya biasa ya. Bukan sombong ya. Kalau Binus bener mbak, anakku kuliah di Binus. Anakku SMP-nya di Binus mbak. SMP-nya Bima di Binus. SD-nya dia itu di Cikal. TK-nya dia di Highscope. Ya. Iya. Oh ada ya SMP Binus. Semuanya dia dari SD semua ada mbak. Dari TK ada mbak. Anakku SMA-nya masuk ke negeri. Di lab school di Kemayoran. Kemayoran di lab school. Masuknya susah di lab school itu. Suatu kebanggaan yang luar biasa. Anakku masuk ke lab school yang ada di Kebayoran. Terus SMP-nya dia satu kelas sama anaknya siapa ya? Banyak ya pejabat-pejabat ya. Tapi kalau nggak salah ada anaknya Mbak Mayang Sari di situ karena kita satu kelas. Ada anaknya Mbak Mayang Sari, ada anaknya ketua, apalah di situ banyak deh pokoknya. Tapi emang iya kalau di Binus itu anak-anaknya tuh sekolah aja tuh tas-tasnya aja udah puluhan juta harganya. Emang bener itu. Ya. Satu kelasnya Bima itu Mbak. So jadi
Apa iya kalian percaya kalau saya mau meributkan uang 100-200 ribu? Apa iya kalian percaya kalau saya mau meributkan uang 100-200 ribu? Ya. Apa iya sepengeretannya itu saya tidak punya uang 400-300 ribu untuk membayar makanan? Makanya ya ya susah sih, udahlah ya, saya nggak mau ngomong, terserah. Kalau orang-orang mau percaya kalau saya itu suka, enggak sih, saya sudah biasa ngajakin saudara saya pergi ke Singapura, ke Malaysia, itu saya semua yang bayar. Ya, saudara-saudaraku itu, kalaupun ada teman aku lagi pengen umroh gitu, aku bayarin saudara-saudaraku umroh. Satu orang berapa? Aku bingung aja kalau sampai 100-200 ribu ada teriak-teriak kalau aku tuh sukanya gratisan. Aduh ya Allah, sorry ya. Tapi udahlah, biarin aja. Mbak kemakan omongan, lihat retorternya aja ya mami ya. Sayangku, minum. Enggak lah. Makanya teman, kalau kita berteman, lebih baik jangan berteman itu karena ingin sesuatu. Iya ibu, ya. Jangan berteman itu karena pamrih, karena berteman itu pengen dapat sesuatu. Jangan nyogok ke sana ke sini, gini ngasih itu, ngasih ini, ngasih gitu, tapi nggak ikhlas. Jangan ya. Wir. Jangan ya dek ya. Iya, jangan ya dek ya, jangan. Kalau mau berteman aja. Misalnya orang tidak mau berteman, kita udah usaha nih gitu kan ya, tapi terus dia tidak mau berteman, udah cukup. Hargainlah diri kita sendiri. Ngapain juga kita maksain orang yang gak mau berteman sama kita, ya enggak sih? Nah itu orang yang punya yang namanya rasa percaya diri, menghargai diri sendiri, dignity. Sombong ke diri dia, nggak mau dong, jangan mau berteman sama gue, siapa lu gitu. Udah cukup di situ. Tampar ada itu Mia. Iya lemak nih. Nggak ada. Kami kalau misalnya berteman makan sama teman-teman aku, makan di mana nih? Di restoran bagus gitu. Pesan sendiri, bilnya datang, gue berapa itu kalau sendiri ya. Nggak ada tuh dibayarin. Oh no, why? Kayak gitu. No, aku bayar sendiri. Nanti dihitung berapa, aku ambilnya berapa atau kita split bill. Nah, biasanya seperti itu. Terus kalau satu bill, ya udah minuman siapa sini, ya udah dibagi dengan apa tuh biaya untuk servisnya, tax and beverage service itu segala macam. Dan kelar. Itu dengan teman-teman ya biasanya kalau kami ya. Tapi kalau misalnya kami ulang tahun ataupun apa di hotel mana ataupun di restoran mana, tentu saja kita yang harus mengeluarkan, ya namanya kita mengundang orang ya gitu. Tapi nanti misalnya teman-teman nggak tahu lah, mereka misalnya ngasih untuk hadiah ataupun apa, gitu aja sih. Santai lah ya, emang begitu ya. Ya. Tapi aku kalau untuk saudara-saudaraku sih, kalau misalnya aku pengen kemana gitu, temenin gue dong kesini gitu. Aduh sis, aku lagi begini, udah. Aku lagi bokek nih, udah. Jalan. Yang penting kita jalan, kayak gitu. Yuk jalan dah. Sania Marwa menang di MK tentang hak asuh anak. Alhamdulillah. Kita juga punya grupnya di sini.
Apa nanti, tapi aku belum update ya. Kalau kapan itu putusannya Mbak? Cuman ya semoga pelaksanaan eksekusi anak itu berhasil. Tapi kalau anaknya tetap nggak mau sama ibunya, oh ya oke. Berarti sebentar lagi, bentar aku lihat. Kalau anaknya, misalnya nih Mbak ya sudah terdoktrin dan anaknya tetap enggak, kami tetap akan memilih sama papa. Nggak bisa Mbak, itu dia masalahnya. Nah, harusnya, wah ada 500 Cong. Dikabulkan, bila putusan dikabulkan atau Mbak Siska. Selamat apa ini? Pertimbangan hukum MK. Kalau Mbak Marwah itu kan, Sania Marwah itu kan memang hak asuhnya kan udah di dia, terus anaknya di situ, dan tingkat pengadilan nggak bisa untuk mengambil itu anaknya gitu. Cuman walaupun sampai ke MK, apa namanya, sakitnya Mi kalau begitu, kalau anaknya tetap harus memilih. Ya itulah, harusnya itu ada lembaga, sebenarnya ada lembaga sosial ya yang mengatur, misalnya tidak bisa anak-anak itu satu hari itu tetap misalnya di sini sama bapaknya atau sama ibunya gitu. Dan itu harus dipastikan berjalan gitu. Kalau tidak akan mendapatkan konsekuensi apalah gitu. Kalau di luar negeri sih begitu ya. Cuman di Indonesia ini ya udah, kalau anaknya emang nggak mau ya nggak bisa dipaksa. Ini demi kepentingan anak kayak gitu. Jadi, iya, susah. Yuk kita doakan supaya Bu Angel perform secara baik dan lancar di Apa Kabar TV One dalam hitungan menit. Oke. Iya, ini udah masuk nih. Masya Allah, ini temanku semua. Alhamdulillah. Ini dia pengacara-pengacaranya udah. Ya ini semuanya ini udah ada di sini, di grupnya kami. Alhamdulillah. Oke. Masih ada satu lagi ternyata. Jagung. Oke, bye-bye. Udah kita ya. Udah dulu. Nggak usah nyanyi lagi ya, udah malam ya. Hmm. 15 menit lagi Mami. Oke. Ngobrol aja. Merdu suaranya nyedot ya.
Jagung. Ngobrol pakai bahasa lahat langsung mencapai. Jadi sebenarnya aku nih termasuk dalam kelompok ibu-ibu yang menggugat ke MK tersebut. Cuman kalau di aku itu secara spesifik kami itu sudah membuat surat kesepakatan damai atas hak asuh anak itu. Jadi kami hak asuh anak tuh bersama-sama. Nah di Indonesia ini nggak ada itu namanya hak asuh bersama-sama. Berarti keputusan yang aku pegang itu harus aku batalkan dulu lewat pengadilan negeri karena itu lewat notaris ya. Setelah itu mungkin aku nggak tahu bisa paralel atau enggak ke keputusan di pengadilan agama seperti itu ya. Jadi panjang sekali konsepnya kalau misalnya aku itu harus menggugat dan kembali dari awal lagi. Nah, konsultasi ke mana? Kalau aku ikutan nimbrung sama mereka ataupun diajak sama mereka itu dalam hal memberikan support saja karena memang banyak yang harus dimasukkan ya ke dalam contoh kasus di Indonesia ini terhadap pemisahan antara anak dan orang tua, bisa ibu bisa bapak gitu. Jadi mudah-mudahan memang bisa terciptanya suatu pegangan yang kuat, landasan hukum yang kuat buat kita supaya orang-orang yang punya keinginan untuk memiliki anak itu sendiri, baik perempuan atau laki-laki ya, itu ibaratnya takut gitu mereka. Nah aku belum tahu nih, aku nanti harus telepon dulu sama temenku yang termasuk salah satu di antara kelima orang tersebut. Mudah-mudahan sih ada satu pegangan lah buat kami, landasan hukum lah buat kami gitu untuk melaporkan itu, entah itu menjadi suatu tindakan pidana atau gimana gitu ya. Karena kalau kembali lagi ke mana tuh, ke pengadilan gitu, aduh, kita menang pun belum tentu akan diterima. Bisa-bisa dia banding, bisa-bisa lawan kita itu kasasi. Nunggunya aja tuh udah berapa tahun, ampun deh. Nah kan? Mi udah married, maksudnya aku udah married tuh gimana? Capek ya mami. Selain capek fisik, capek pikiran mbak. Pada saat nanti itu, makanya tadi aku bilang ya kan, pada saat nanti itu dapat putusan MK seperti ini gitu, terus tiba-tiba anaknya nggak maunya sama papa aja, nggak bisa diambil, nggak bisa. Mereka akan bisa membuat suatu pengaduan lagi bahwasanya itu menentang keinginan anak tersebut gitu. Tapi ya coba aja kita lihat gimana kekuatan hukumnya nanti. Kita tes case gitu ceritanya. Apalagi yang mau kita makan? Terang, aku mau makan timun, enak seger. Udah, tadi nyanyi. Bengkoang mbak, belum ada. Enggak, katanya 15 menit lagi tadi.
Leondy, thank you. Besok pagi jogging ya. Padahal aku darahnya juga udah rendah. Makasih. Udah 15 menit belum, Arfi atau Butterfly? Luciana, tentu saja sayang. Kalau di Mami itu, keputusan pertama Mami itu isi amar putusan Mami itu adalah Mami itu pisah, bercerai. Hak asuh anak itu di ibu, ya. Terus ada berapa biaya dia harus keluarkan kayak gitu. Nah, keputusan yang itu ditolak. Nah, ditolak karena keputusan itu pada saat Mami gugat itu namanya keputusan first take ya, kalau nggak salah. Dimana Mami terus sidang tuh dia nggak datang, akhirnya diputus. Tetapi pada saat putusan keluar 14 hari sebelum masa 14 hari itu dia udah masuk lagi. Terus dia sampaikan kami menolak putusan itu, jadi kembali lagi dari square one. Nah, akhirnya menjalani penolakan, masa penolakan sidang dan lain sebagainya itu banyak hal-hal yang terjadi. Akhirnya daripada ribut-ribut terusan gitu kan ya, Mami akhirnya dengan mantan suami itu membuat kesepakatan damai, di mana waktu untuk bertemu anak itu kami bagi benar-benar details gitu. Jam segini hari ini anak di sini, begitupun sebaliknya. Nah, ya seharusnya sih udah oke banget lah kesepakatan tersebut gitu kan. Tapi ternyata setelah ini dilegalkan menjadi putusan akhir gitu, ternyata ini membingungkan gitu ya, siapa aja yang kuat kayak gitu. Karena ya tidak berjalan dengan baik lah intinya hasil putusan yang kita buat sendiri itu. Udah kayak gitu aja sih. Nggak ada semua hak asuh anak Mami semuanya di Mami. Nggak ada yang bilang itu, oh pantesan itu nggak bener itu, pantesan nggak mendapatkan hak asuh anak, salah itu. Ya, ada putusannya sama Mami, ya. Kalau Mami tidak bisa kalau Mami nggak punya hak asuh anak, Mami tidak bisa melakukan eksekusi anak. Benar ya? Ada di sini orang hukum? Ada nggak di sini orang hukum yang biasa nanganin masalah kayak gini? Jadi Mami tuh melakukan eksekusi. Berarti kalau kita melakukan punya usaha bisa melakukan eksekusi itu kita mempunyai hak asuh anak, ya. Cuman kembali lagi gagal lagi. Ya begitulah kalau perdata say, ya. Ya, amin. Ada, oke, Mbak Putri. Seperti itu. Jadi Mami melakukan eksekusi itu bisa 3 kali. Aduh, aku bilang udahlah. Intinya sebenarnya itu tuh kebesaran hati aja sih, kebesaran hati. Apa ya, niatan kita mau seperti apa. Ya mungkin papanya tidak mau tidak mau anaknya itu bertemu sama saya dulu mungkin ya. Karena bagaimanapun nggak mungkin anak itu, apalagi anaknya masih kecil ya, secerewet-cerewet ibunya pasti tetap ngintil sama mamanya. Nah mungkin hal tersebut bagi dia terlalu berat, harus memisahkan anak terus sama dia, sama mamanya, sama dia, sama mamanya gitu kan ya. Jadi dia mungkin berpikiran ya sudahlah, biarkan aku dulu yang mengasuh anak ini sampai suatu saat nanti dia cukup besar gitu kan ya. Dan ya mudah-mudahan pemikiranku ini benar gitu. Setelah dia udah bisa, dia udah paham, bolehlah kalau dia mau ketemu sama ibunya. Tapi untuk saat ini mungkin dia daripada mental anakku rusak ataupun apa gitu, jadi bapaknya yang ngambil.
Makasih Jung Tia. Selamat malam. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang, wah pantesan aja anaknya enggak sama ibunya, itu nggak benar. Hak asuh semua ada sama saya, anak-anak saya, ya. Udah ngobrolnya? Udah belum? Udah ya? Udah malam. Intinya kalau memang kita harus melewati ini akun siapa kok isinya kayak gaduh-gaduh. Ya, kau pergilah dulu, kau cari dulu makan gaduh-gaduh. Mungkin kau lapar, makanya kepikiran gaduh-gaduh. Ya. Jadi intinya apabila kita harus jadikan semuanya tuh pembelajaran gitu kan ya. Tetap sabar ya Mami ya. Kita harus menjalani hal seperti ini. Pada saat kita berurusan dengan orang pengadilan gitu kan ya, either kita mau menggugat cerai atau kita yang digugat cerai, baiknya kita fokuskan aja dulu untuk sebaik mungkin tetap bersama anak. Ya, sebaik mungkin tetap bersama anak, tidak punya pengaruh ataupun dari orang-orang luar bagaimana gitu kan ya, tetap konsen dengan kekuatan bahwasanya kita tuh mampu sebagai seorang ibu. Karena kalau kita ketemu dan berurusan sama orang yang lempeng-lempeng aja sih enak. Terkadang kita ketemu sama orang yang nauzubillah gitu. Iya Mbak Mira. Aduh Mbak Mira, kok bisa kayak gitu Mbak Mira? Ditinggal entah kemana menghilang. Kok bisa menghilang Mbak Mira? Apa gimana itu suami tiba-tiba menghilang Mbak? Amit-amit Mbak, jangan sampai Mbak. Orang cantik banyak yang iri katanya. Semoga Samudia sehat selalu. Amin. Amin amin ya robbal alamin ya. Tapi itu minumnya jangan ya. Amin, amin. Udah ya, kita ngobrolnya. Mbak, enaknya digugat atau menggugat? Sebaiknya sih kalau kita perempuan dan kita udah sepakat gitu kan ya sama suami gitu, cerai baik-baik, memang sudah tidak ditemukan lagi suatu kecocokan, baiknya sih suami yang menceraikan. Ya. Karena ada banyak faktor pertimbangan, terutama secara finansial juga suami itu harus memberikan tanggung jawab apa-apa gitu kalau nggak salah. Terus lagi karena dia yang menceraikan kita gitu kan ya, di situ pastinya tanggung jawab dia itu harus dia penuhi. Nah, salah satu tanggung jawab tersebut adalah apabila anak itu masih di bawah umur, itu ke kita. Ya, tetap ke kita. Nah, yang misalnya yang agak jadi masalah ini kalau perempuannya yang menggugat, dia tidak akan mendapatkan hak-haknya yang tadi. Terus biasanya suaminya juga tidak mau melepaskan hak asuh anak. Itulah dia terjadi benturan-benturan yang sungguh sangat melelahkan.